Sebelum nanti mengerjakan soal, alangkah baiknya teman-teman membuka video yang tentang ini ya, kualitas reliabilitas. Sudah saya kasih. Cuma mungkin takutnya teman-teman lupa naruhnya di mana atau scroll ke atas saya susah di WhatsApp grup, nanti saya kasih lagi. Jadi berkaitan dengan apa namanya, yang soalnya kan tentang reliabilitas ya, jadi saya fokus ke situ aja ya. Nah ini, kalau validitas kan ketepatan alat ukur, kalau reliabilitas itu keajegan hasil ukur. Jadi konsisten nggak hasil ukurnya? Ibaratnya kalau validitas itu kan berbicara ketepatan alat ukur. Jadi kalau kita mau mengukur berat badan, kemudian dengan timbangan itu tepat, valid. Tapi timbangannya itu reliable atau enggak? Nah, tahunya reliable atau enggak itu dilihat dari hasil ukurnya. Apakah hasil ukurnya itu ajek atau tidak jika pengukuran dilakukan lebih dari satu kali. Ya, kalau misalnya hasil ukurnya aja konsisten, stabil, berarti reliable. Jadi kalau timbangan berat badan, kita mengukur lebih dari sekali dalam waktu yang tidak lama. Misalnya sekarang saya mengukur 60 kg. Sejam kemudian saya mengukur lagi pakai timbangan itu hasil ukurnya 70 kg. Berarti timbangannya ngaco gitu loh. Berarti tidak reliable. Paham ya? Jadi kalau timbangan itu valid, yang saya gunakan timbangan berat badan untuk mengukur berat badan saya valid. Tapi pada saat saya mengukur lebih dari satu kali, ternyata hasil ukurnya tidak stabil, berarti itu tidak reliable atau tidak apa namanya kehandalannya kurang gitu ya. Nah, ini menurut Anas itu ada 3 pendekatan reliabilitas. Ada single test, single trial. Kayaknya udah pernah saya jelaskan belum ini ya? Belum ya? Yang udahnya di video ya nanti jelasnya ya. Single test, double trial, double test, Itu double berapa? trial. 2 kan, Dek? 2. Nah, untuk reliabilitas menurut pendapat lain, ada juga istilahnya reliabilitas konsistensi tanggapan dan konsistensi gabungan item. Nah, saya bahas satu-satu ya. Kalau yang di atas kan ini pembagiannya. Kalau single test, single trial itu berarti satu kali mengukur, trial itu melakukan pengukuran, single test itu menggunakan satu instrumen. Ya, jadi satu instrumen pengukurannya sekali. Kalau yang nomor 2 ini single test double trial artinya single test double trial itu artinya satu kali apa namanya? Satu alat ukur, satu instrumen tapi double trial. Jadi lebih dari sekali pengukurannya gitu. Ya, 2 kali pengukuran. Nah, kalau nomor 3 double test double trial. Artinya instrumennya juga double, pengukurannya juga lebih dari sekali. Nah, itu. Nah, kalau yang apa namanya yang biasa digunakan dalam tesis atau skripsi disertasi itu yang atas, yang mudah kan, satu kali ngukur, hanya satu kali lakukan uji coba di lapang, melakukan pengukuran, pengumpulan data untuk uji instrumen, menggunakan satu kuesioner. Nah, gimana kalau menggunakan 2 kuesioner seperti ini? Dan dilakukan 2 kali pengukuran, berarti pas datang pakai instrumen yang pertama, terus pas datang lagi, ya jangka waktunya jangan terlalu dekat dengan terlalu lama, itu menggunakan alat ukur yang lain, tapi sepadan. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini satu alat ukur, tapi 2 kali pengukuran dengan jaraknya yang tidak terlalu dekat supaya tidak ingat gitu respondennya dengan pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen kita gitu ya. Seperti itu. Nah, yang paling simpel tuh ini satu kali pengukuran, satu kali pengukuran satu instrumen, menggunakan satu instrumen gitu. Nah, ini adalah single test single trial, ada mati satu kali pengukuran dan satu instrumen. Nah, salah satunya ini Sperman Brown, Palanagan, Rulon. Ini yang teknik belah 2 yang ada di soal tadi. Kalau yang ini Udah Richardson, Cihayat, sama Alfred Krombach itu
Itu yang di soal tadi ya, ada alfa krombah nih. Gitu. Jadi soal yang nanti di UAS, kalau keluar lagi, itu kan yang tahun lalu ya, itu berarti menanyakan tentang reliabilitas untuk single test, single trial. Gitu. Tapi kalau yang ini, single test, double trial, ya berarti ya 2 kali pengukuran, 1 instrumen. Nah, 2 kali pengukuran itu nanti dikorelasikan. Begitu juga dengan yang double test, double trial. Jadi hasil 2 kali pengukuran dengan 2 bentuk tes yang berbeda tapi sepadan itu dilakukan apa namanya dikorelasikan nanti. Gitu itu. Nah, contoh soalnya yang ini kan. Contoh soal yang tadi di grup. Ya ini soalnya kalau keluar lagi ya, kayak karena belum keluar ya. Stop step. Nah ini. Jadi ini dari hasil uji instrumen itu ada butirnya itu ada 16, siswanya itu sampai yang P. Nah, disuruh nyari ini nih, reliabilitas. Nah, ini satu instrumen dengan 16 butir, gitu ya. Terus dilakukan pengukuran sekali. Karena ini hasil respon jawaban untuk sekali pengukuran kan. Kalau 2 kali pengukuran berarti ada 2 tabel begini. Nah, tapi ini 1 kali pengukuran. Nah, nanti karena 1 kali pengukuran, nanti dipecah menjadi 2, ya belahan genap dan ganjil. Nah, dari hasil total belahan genap dan ganjil itu nanti dikorelasikan. Kalau yang ini pakai alfa kromba. Nah, nanti dibandingkan antara yang pertama dan yang ke B. Atau komentar Anda hasil butir B. Nah, komentar yang hasil B ini berapa, berarti reliabilitasnya termasuk tinggi atau rendah. Nanti saya kasih kriterianya. Ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Nomor 2. Nanti saya detailin nanti ya. Ini cuma saya kasih soalnya dulu, contohnya. Nah, ini ada 26 siswa, ya, nilai tes dan reda rapot. Yang ditanyakan adalah bagaimana validitas instrumen. Nah, kalau yang ini itu berbicara tentang validitas kriteria ya, kriteria eksternal. Ini yang di atas nih. Jadi validitas itu ada validitas ini internal, ya, internal mana? Nah, ini ya. Kalau validitas internal itu validitas butir yang teman-teman kalau mau tesis dilihat validitas butirnya dan reliabilitasnya. Nah, itu namanya validitas internal. Tapi kalau validitas eksternal itu jadi gini, mau melihat ketepatan alat ukur kita. Nah, caranya dengan membandingkan alat ukur yang lain. Misalnya kita sekolah kita nih, misalnya mau apa namanya bukan merekrut apa sih ya kalau calon siswa itu mau menerima ya mau menerima calon siswa kemudian dites. Nah, kita buatlah tes ini misalnya matematika dasarnya. Salah satu tesnya itu matematika dasar misalnya untuk masuk ke sekolah kita ya. Nah, kemudian setelah si anak itu diterima ya beberapa anak itu diterima menjadi siswa di sekolah kita. Terus kita mau melihat ada nggak sih ya ketepatan alat ukur yang kita pakai pada saat seleksi siswa ya untuk memprediksi prestasi dia setelah masuk menjadi siswa kita gitu, setelah diterima menjadi siswa sekolah kita. Nah, itu berarti teman-teman bisa melakukan korelasi. Nah, ini caranya. Ya, nilai tes dengan nilai rapot misalnya, nilai tes masuk dengan nilai rapot si anak. Misalnya kalau ini berarti keseluruhan tes ya, bisa juga matematika dasar dengan nilai matematika di semester 1 pada saat dia udah jadi siswa.
Itu. Nah, kalau ini misalnya nilai tes keseluruhan pas tes masuk dengan nilai rapotnya. Nah, kalau ternyata korelasinya bagus, korelasinya tinggi, nilai korelasinya besar, itu artinya bahwa tes masuk yang kita buat, instrumen tes untuk menyeleksi siswa di awal, itu ternyata valid untuk memprediksi prestasi anak setelah menjadi siswa di sekolah kita. Gitu loh. Paham ya? Atau bisa juga membandingkan misalnya ini, kita misalnya membuat soal bahasa Inggris baku ya, misalnya untuk tes ini apa, kalau di bimbel lah ya, di lembaga bahasa Inggris. Terus kita mau melihat ada enggak apa namanya kesepadanan dengan tes TOEFL misalnya. Nah, itu bisa. Jadi membandingkan nilai hasil tes si anak berdasarkan menggunakan instrumen kita yang kita buat dengan tes yang sudah baku gitu. Ya. Jika si anak menggunakan tes TOEFL yang sudah baku. Nah, itu nanti dikorelasikan. Jadi intinya nomor 1 dan nomor 2 tuh dikorelasi. Jadi kalau yang ini korelasinya itu mengkorelasikan skor belahan genap dan belahan ganjil. Kalau yang ini tinggal mengkorelasikan ininya aja. Jadi yang ininya aja dikorelasikan. Gitu. Jadi teman-teman lihat video korelasi. Nanti saya kasih filenya ya. Kalau yang Baik, ini Bu. dibelah dulu antara genap dan ganjil. Nah, contohnya ya. Nah, ada contoh tuh. Iya. Contoh. Nah, ini contoh hitungannya nih. Contoh. Nah, ini ya. Jadi, koefisien reliabilitas Sperman-Brown. Nah, ini ganjil dan genap. Jadi, misalnya ada 10 butir nih. 10 butir. Nah, nanti dibagi dua nih. Yang genap sama yang ganjil. Yang belahan ganjil, berarti nomor-nomornya yang ganjil taruh sini. Dengan respon jawabannya. Nah, ini totalnya. Total dari ganjil, paham nggak? Jadi dipilih yang ganjil-ganjilnya aja nih. Ini, ini. Taruh sini. Ditotalin. Dipecah jadi 2 tabel gitu ya, Bu? Ya, ada 2 tabel. Terus yang belahan genap, sama. Yang berarti yang dipindahin yang ini, 8, 10. ini ya. Belahan genap. Nah, gitu. Terus di total juga. Nah, hasil total yang ganjil sama genap, hasil total ganjil sama hasil total genap itu dikorelasikan. Nah, ini korelasinya caranya. Caranya lihat di itu ya. Lihat di video yang korelasi ya. Nah, nanti dimasukin ke rumus ini. Jadi ini korelasi antara skor yang ini tuh ini X-Y itu mana? X itu yang ini atas, Yang ganjil. yang ganjil, Y-nya adalah Genap. yang genap. Y-nya. Gitu. Jadi ini ganjil, ini genap. Nah, dihitung dulu X kuadratnya, Y kuadrat, X-Y-nya itu caranya ada di YouTube itu ya. Nah, terus nanti dihitung R-nya. Nah, R-nya dapatlah sekian dari rumus. Nah, ini R-nya ternyata 0,614. Terus dimasukin ke rumus Sperman-Brown-nya. Belahan ganjil genap ini. 2 dikali R per 1 ditambah R. Tadi kan R-nya berapa? Ini kan? Ya, 14. Ya, berarti ini 2 kali 0,614 per 1 ditambah 0,614. Sama dengan ini bagi ini R-nya 0,760. Nah, nanti nggak usah pakai R tabel ya. Agak ribet. Pokoknya kalau R-nya di atas 0,2 atau 4, makanya saya pakai yang ini aja. Jadi nggak usah dibandingkan dengan R tabel ya. Karena ada beberapa pendapat untuk menyatakan reliabilitasnya bagus atau enggak nanti. Bentar.
Pakai yang ini aja nih, buku. Kalau Ya, bentar. Saya cari dulu. Yang saya share itu validitas, salah. Yang reliabilitas ini ya. Validitas, reliabilitas. Kalau nggak ada ntar saya share ya. Atau teman-teman cari di ini aja di Google besarnya apa kriteria reliabilitas. Pernah nulis di mana lupa. Nah ini ya. Nah ini nih kriteria reliabilitas. Ini ya. Print screen. Print. Crop. Ini ya, jadi kalau hasil, jadi nggak usah dibandingkan tabel ya. Terus saya teman-teman jadi langsung ke sini aja. Kemana? Saya share di mana nih? Di grup aja ya. Ini adalah kriteria reliabilitas. Kriteria reliabilitas gitu. Jadi kalau apa namanya reliabilitasnya itu sekitar 0,6-an itu udah bagus gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya kita bandingkan nih ya, nanti bentar. Cara hitung ini. Ini 0,76. Coba reliable nggak ya kesimpulannya? Nah, ini karena ini ya kesimpulannya nih. Reliable. Kalau ini pakai R-tabel, kalau pakai R-tabel berarti nilai koreksi itu lalu dibandingkan dengan nilai R-tabel dengan DB-nya 8. Nah, itu tabel R. Kalau cari di Google, kalau mau pakai tabel R ya. Tapi nanti kuis langsung aja ditentuin R-nya sekian gitu aja ya. Kalau bingung nanti nyari R-tabelnya. Image. Nah ini. Kelihatan nggak? Nggak ya. Nah ini nih. Kan 10 dikurang 2. Berarti N-nya kan 10 ya. 10 Ya. dikurang 2. Kita pakai yang dua arah aja. Yang di bawah nih. 0,5 berarti di sini ternyata. Oh ini hasil N dikurang 2. Berarti 10 dikurang 2 itu berapa? 8. 8 berarti di sini ya. 8 di sininya 0,319. 6,631 ya. Berarti ada keliru nih saya nih. Di sini berapa? 0, ini ulang-ulang. Berarti 0,631 ya. 631. Iya. Ya udah nanti di kuisnya teman-teman kalau bingung nyari R tabelnya cukup sampai tentukan sampai sini aja nih. Sampai rumus ini. Ya. Gitu. Sampai rumus itu aja. Rumus R ya, Bu? Cara nyari tabel. Itu rumus R ya, Bu? Iya, rumus R. Jadi nanti teman-teman sampai sini aja. Nilai R-nya berapa? Ya. Nah, kalau yang nomor 2, yang nomor R yang ini, yang R yang ini nih, nyari ini, itu pakai alpha krombah. Saya nggak masukin kuis ya, biar nggak terlalu banyak kuisnya ya. Ya Bu, satu aja Bu. Jadi satu aja ya. Oke. Nah ini rumusnya nih. Yang belah ganjil genap aja Bu. Ya, yang ganjil genap ini nggak, ini cuma saya kasih tahu takutnya keluar di UPM. Nah ini yang alpha krombah. Nah misalnya ada butir 1, 2, 3, 4. Kalau kuis sih sampai tadi ya, yang belahan ganjil genap aja.
Ini yang buat nanti Iya, Bu. persiapan UPM. Butir 1, 2, 3, 4 misalnya. Ini ada soal lain ya, nggak nyambung sama yang di atas. Ini nggak nyambung sama yang ini. Jadi misalnya ini contoh baru untuk arpa krombah. Butirnya misalnya ada 4 butir, terus ini Ya. ditotalin gitu ya. Nah, nanti suruh nyari varian dulu masing-masing butir. Nah, nyari varian tuh pakai Excel aja ya. Kalau boleh nanti bawa laptop, boleh nggak itu? Nggak boleh, Bu. Jadi nggak boleh laptop sama Boleh. handphone. Nggak boleh. Oh, nggak boleh laptop Nggak sama boleh. handphone? Laptop sama handphone nggak boleh. Terus disuruh wajib bawa kalkulator. Oh, Nggak gitu. boleh Printan minjem boleh nggak? kalkulatornya. Bolehnya Nah, buku, Bu. berarti, Printan boleh oh, karena printan open boleh. book. Nah, kalau pakai kalkulator itu ada kalkulator apa namanya tuh yang dia bisa nyari varian otomatis loh. Kalau Scientific, Bu. apa namanya scientific ya, itu jadi varian. Kalau pakai Excel kan gampang ya. Misalnya ini nih, kalau Excel nyari var-nya tuh tinggal gini aja. Bentar. Nah ini var misalnya sama dengan var. Nah kalau P itu populasi, S sampel. Coba pakai populasi. Serah sih pakai yang aja. Nah itu 0,84. Nah di sini berapa? 0,93 berarti yang sampel. Coba yang sampel. Var S. Nah ya, 0,933 berarti yang ini ya, Sampel. yang sampel. Nah ini dimasukin semua nih varian tiap butirnya karena butirnya ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ini. Bu, kalau ngebedain kita ngegunain yang mana itu ada gampangnya nggak, Bu? Mau ngegunain ngegunain ya? VAR-P, Yang VAR populasi S. atau sampel? Maksudnya yang populasi atau sampel? Bukan, Bu. Kayak tadi kan yang ganjil genap ngegunainnya kan beda. Nah, yang ini pakai alfa. Oh iya, terserah kita mau pakai yang mana. Sebenarnya kalau untuk tesis ya, tapi yang sering tuh yang alfa krombah. Tapi pakai itu juga pakai SPSS. Nanti teman-teman belajar di aplikasi komputer, salah satunya adalah untuk uji validitas reliabilitas dengan SPSS. Itu alfa krombah. Sekali ketemu itu, sekali run itu ketemu. Gitu. Bu, Ya. Ibu boleh Ya. curhat, Bu, boleh? Boleh curhat. Boleh curhat ya, Bu. Ini Iya, kan boleh. tadi Ibu ngebahas masalah yang tadi ya kan, Mm-mm. butir ganjil genap. Nanti dipilah-pilih yang tabel ganjil-ganjil, genap-genap, nanti ditulis sampai sini. Nah, mungkin Ibu kalau bisa, entah dirinya nggak ngerti atau Ibu yang kecepatan ya, Bu ya. Jadi mungkin satu bahannya diselesaikan dulu. Ini kalau dari tabel ganjil genap ini diselesaikannya sampai sini. Kalau tadi kan Ibu langsung loncat, terus terang dirinya agak pusing Ibu ya. Jadi kurang. Nah, Ibu udah lihat videonya belum? Belum, udah lihat Ibu. videonya belum korelasi? Nggak Makanya sempet ya. itu. Nah, nanti ya. Betul, Kalau Bu. nanti melihat video korelasi Ibu paham. Jadi Oke, siap. iya, jadi kalau dikorelasi itu jelas. Jadi nanti maksud saya kan ini nih. Oke, ini kan gini. Ini kan gini aja deh. Ibu udah paham belum? Yang belahan ganjil ini kan yang soal pertama nih, belahan ganjil genap. Iya. Oke, ini nyari totalnya kan dibagi 2 nih. Ada ini ganjil. Iya. Ini total kan? Iya. Nah, ini diambil. Genap ini totalnya diambil. Nah, nanti dikorelasikan pakai video itu. Oh, ya, oke. Nah, ini kan nanti dikorelasikan nih. Ini masukin ke sini. Ini kan total ganjil. Ini ganjil kan? Paham sampai sini? Ya, Ini Bu. genap, Ya, Bu. paham sampai sini? Oke. Ya. Nah, nanti lihat korelasi. Walaupun korelasinya itu sebenarnya untuk membahas penelitian korelasional, tapi cara ngitungnya sama. Gitu. Jadi kalau namanya korelasi produk momen, mau nyari apa aja sama. Di video saya ini, di video,
Ini kan file videonya ya. Unindra mana sih Unindra? Nah ini. Nah ini korelasi. Nah ini ya. Nanti filenya kayak gini yang saya jelaskan di video korelasi. Nah ini korelasi. Ya, nah ini nih XY-nya. Ibaratnya X-nya itu ganjil, Y-nya genap. Nanti cara ngitungnya ada di situ. Nah ini nggak usah dilihat nih judul penelitian apanya, nggak usah dilihat. Nggak, karena yang lihat perhatikan adalah hitungan ininya. Cara ngitungnya, terus cara masukin ke rumusnya, terus dapetin angka R-nya. Berarti tinggal masukin angka sesuai dengan rumus itu ya, Bu? Iya. Karena ujian ini tuh ada di ujian UPM Netlit, makanya saya jelaskan. Dan itu soalnya bukan dari saya, tapi dari kampus. Oke, gitu. Ya, Bu, baik. Ini kan karena guru-guru IPS ya, saya paham. Jadi kalau untuk hitungan agak-agak gimana ya, ngelihat angka itu agak-agak pusing gitu ya, karena nggak terbiasa melihat angka. Sangat, Bu. Betul. Sangat pusing. Sangat pusing. Tapi ini saya harus jelaskan karena takutnya keluar di UPM tahun ini. Karena kan yang kemarin yang UTS saya kasih kan keluar lagi tuh, ada beberapa soal yang keluar kan. Mirip, Bu. Mirip. Nah, kalau yang ini saya kasih, ya. Bu, mohon maaf. Ya. Nanti kalau Geran pas UPM kita udah pusing duluan, terus jawabnya keder, kita tulis aja lagi soal apa? Apa-apa, Bu, bebas. Meniliar, iya. Bebas pokoknya lah. Buat Bapak Ibu bebas pokoknya saya mah. Ibu, tenang ya. Nilainya, Ibu. Aduh, iya, nilainya cincai lah pokoknya. Yang penting ada isinya ya, Bu, tulisannya ya. Yang penting ada isinya, iya. Iya. Pikirin Netlit. Bu, ngebedain. Soal kuisnya sama kok, satu soal tapi nggak boleh kerja sama. Saya kasih waktu 1 jam. Nah, kan hanya untuk yang ganjil genap kan. Nah, yang sisanya itu, yang sisanya saya jelasin lagi supaya paham nanti di UPM gitu loh. Minimal yang ganjil genap ini diisi. Iya. Iya, ya. Nah, berikut juga yang soal yang keduanya gitu, loncat-loncat karena apa ya? Ya harus loncat-loncat. Nah, ini balik lagi ke sini. Karena jadi kalau korelasi ini ya. Ibu, jadi kalau misalnya ganjil genap itu udah pasti dia pakai yang nyari yang itu ya, Spearman Brown ya, Bu? Product moment, korelasi, iya. Korelasi Spearman, tapi namanya kok Spearman Brown. Tapi tetap nyari korelasi R-nya dulu pakai cara yang ada di video ini loh. Yeah. Nah, nanti nilai R ini dimasukin ke rumus ini. Gitu. Nanti kita nggak cari berarti yang apa kerombah? Yang apa kerombah nggak saya jelaskan ya. Takut bingung. Nanti dijelaskannya pas ketemu aja. Ya, Bu. Satu-satu dulu, Bu. Satu-satu ya udah. Bu, dimatengin dulu ya, Bu. Ya, Bu, kalau Pak ada mau beli namanya lagi ya. Namanya apa, Bu? Jadi biar saya ulang lagi ya. Yang Spearman Brown saya ulang lagi ya. Jadi yang alpha kerombah kita skip dulu karena untuk persiapan kuis minggu depan. Oke? Iya, Bu. Ulang. Anggap aja ini pagi hari jadi masih seger-seger. Seger banget ini, Bu. Bu, Teh Arin tuh Bang semangat 45, Bu. Kita udah mata udah let-let gitu, Bu. Katanya orang bidangnya. Kalau ini dibikin Excel bisa nggak, Bu ya? Saya Bisa, pernah Pak. bikin Excel. Bidangnya Teh Arin. Kerudung saya Oke, udah nanti kan bisa diskusi lagi dalam Zoom untuk kalian-kalian nih. Misalnya kapan tahu atau pagi hari, jamnya terserah kalian. Nah, ada yang menjelaskan ulang apa yang saya jelaskan yang udah paham gitu. Nanti dijelasin Pak Gojali, Bu. Bu Fani Medianti yang paham. Jangan. Pak Gojali nanti maritim mulu.
Oke, saya ulang ya, kan ini kan udah di-record kan, berarti Ya, baik, nanti Bu. dilihat lagi kan. Ya, Oke, Bu. ulang nih yang sperma brown aja ya. Ya. Jadi ini itu salah satu reliabilitas ya, salah satu untuk melihat reliabilitas dari instrumen yang termasuk single test, single trial karena satu kali pengukuran dengan menggunakan satu instrumen. Tapi dalam satu instrumen itu dibelah dua, dibagi dua, yang satu belahan ganjil, yang satu belahan genap. Nah, nanti hasil belahan ganjil dan genapnya itu dikorelasikan pakai rumus R product moment itu yang ada di video ya. Nih, butirnya kan ada 10, respondennya misalnya ada 10 juga. Nah, nanti yang butir-butir ini dibagi dua, dibelah dua. Ya, yang ada yang ganjil ini dan ada yang genap. Nah, setelah dibagi dua, kemudian teman-teman cari totalnya dari masing-masing. Ini total ganjil, yang ini total genap. Total ganjil dan total genapnya itu ini ditaruh sini nih. Ini berarti kan ganjil. Ya, ganjil tuh. Ini ganjil, ini genap. Gitu. Ya. Nah, korelasi dari kedua ini ya, itu teman-teman apa namanya pakai korelasi yang ada di video, nyari dapat untuk mendapatkan R ini nih, R ini yang rumus ini nih. Nanti mendapatkan R ini. Ada di video. Nah, setelah mendapatkan R ini, teman-teman masukin ke rumus ini. Ini nggak ada di video rumus yang ini. Rumus yang di video tuh cuma ini aja untuk mendapatkan ini, paham? Nah, nanti setelah dapat ini, teman-teman yang dari video itu, teman-teman lihat, terus dapat angkanya, masukin ke rumus ini. Ini masukin angkanya ini. Gitu. Udah beres. Gampang kan? Udah. Selesai. Bu, yang di Udah tabel sampai XY ada yang ya. nggak tahu nggak itu, Bu? Dapatnya dari mana? Yang XY-nya ada Apanya? yang nggak tahu nggak tuh, Bu? Yang dapatnya Ini dari mana? RXY. Oh, Nggak, RXY yang ini yang di dapatnya dari atas sini. tadi, Bu. Bukan yang di atas. Oh, ini. Yang nggak di atas lagi, Bu. Ini. Nah, XY ya di kolom di tabel XY. Oh, itu. Nah, takut lihat, ada lihat yang di. Oke. Kan Takut ya. ada yang bingung. Itu lihat dapat di 440 dari mana gitu. Iya. 396-nya dari mana? Dikali ya, Bu ya. Nah, Akar ya. kuadrat. Itu. Ya, X-nya dikali ya, Bu. Itu X lihat di kuadrat. video. Lihat di video, teman-teman. Boleh pakai Di video laptop. tuh ada detail. Di video saya tuh detail. Ini dikali ini dikali ini. Coba lihat deh. Ibu, Oke, Bu. maaf, minta rumus yang nggak ada di video tadi, Bu. Oh, rumus yang ada di video kan ada di file yang udah saya kasih di WhatsApp. Oh, yang iya, ini iya. kan. Screenshot ya, Bu? Iya, screenshot bentar. Ada di WhatsApp. Saya di WhatsApp lagi. Bentar. Azan dulu ya. Ya, Bu, izin sholat dulu, Bu. Ya, boleh. Azan berhenti dulu. Azan. Pak Sarjono doain Azan. saya. Lagi semangat, Bu. Pak Sarjono, sholat dulu doain aku ya. Aku sangat semangat tapi tidak bisa-bisa. Apa nih liar. Benar, Bu Mai. Ingin bahwa ini Udah, Mai. Nggak usah curhat gitu kali. Kita seprofesi ya, Teh. BR ini.
Perasaan kalau pelajaran Bu Sinta cepet banget ya. Iya, Bang Busaro karena kagak ngerti semua. Betul Pak Gojali, pusing Pak ya. Gojali nggak boleh bohong. Beneran, Bu Rin. Ini saya baru ngeliat nih. Masa master Dengerin. Pak Agus takut ditanya teman-teman teh, makanya belakangan ngerti. Betul itu betul. Gojali Bu, suka ini gitu deh. kalkulatornya nanti belinya apa Bu? Kasih tahu dong di WA, entah mau beli kalkulatornya. Bisa nggak Kalian bisa Bu Ferdian. kalkulatornya? Saintifik tadi apa namanya? Saintifik ya, Bu Darwi. Kalkulatornya merek Gojali, Bu. Kalkulator saintifik. Ini kertas jawaban barin aja. Dioper ya. Scientific tapi kalau kita nggak bisa ngoperasiinnya juga punya kalkulator begitu Iya. percuma juga Saya kalkulatornya Neng Meda aja sama Neng Arin boleh nggak? Iya. Arin bagi-bagi jawaban ntar ujian Arin. Ya. Saya nggak usah beli ya. Saya kalkulatornya Neng Meda sama Neng Arin aja. Aku di panggung Mbak Arin. Meda yang catat, kita yang copy gimana? Meda ngerjainnya di tulis. Ya, Cocok. Neng Arin yang iniin ya, yang diktein, Neng Meda nulis, kita yang copy. Ya, itu mah sampai malam kita nggak kelar-kelar. Teh, dengar-dengar duduknya urut pakai nomor nggak, Teh? Nomor ujian nggak, Teh? Waduh, nggak tahu dah tuh. Apa yang dulu-duluan kali ya? Biasanya Kayaknya S1 duluan nggak ada. Berarti kalau gitu saya datang jam 5 dah. Duduk paling belakang. Posisi menentukan ya. Setengah 7 aja belum pada datang, apalagi jam 5. Saya pesan di pojokan ya. Enak yang rumahnya deket ya, enak. Boleh ditagin dulu nggak tuh bangku?
Saya pesan di pojokan ya. Strategis. Mana sih orang depan Alfa? Khusus Pak Gojali warni piro Pak. Enggak tuh saya minta di-tagin. Kanan kirinya yang Nggak bisa PO bisa Pak Bos, nggak bisa nyontekin. PO. Pasti nanti kembang goyang lah. Ketoprak seberangnya. Mari nanti kembang goyang dah, beres dah. Yang apa dulu nih Pak? Kayak ngebor apa Yang nih? pantura. Aduh. PM-nya pakai ke kampus lagi ya? Terin, kampus sih Terin. Neng Arin Udah ibu tahu. sampai nangis tahu Neng. Kenapa Yang Bu? yang korelasi itu loh, yang regresi sampai nangis. Ini nggak jadi Pikirin agak Bunda UPM Dini. ya Allah. Bunda Dini. Ya sayang. Bismillah Allahumma pasrahin aja. Sampai bapaknya video callan, kenapa sabar ya Allah. Enggak. Pikirin UPM. Kayaknya pengawasnya harus dikasih ini deh, cemilan 10 biar anteng. Iya, nulis dulu juga tadi yang udah pasrah siapa itu? Udah pasrah. Soal mau ditulis lagi. Iya, kan saya bilang. Bismillah Allahumma pasrahin. Diam-diam aja tahu, jangan dibilang. Ya dikasih tahu lebih baik, jadi nggak usah dikoreksi lagi. Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. Lanjut Bu. Iya, enak juga ya ngawas di kelas kalian ya, dapat cemilan. Ini mengulang statistik Bu ya? Hah? Ini sama-sama aja mengulang statistik di S1 Bu ya? Iya, ternyata di Medley itu ada soal itu. Itu kan bukan saya yang buat. Makanya saya perlu ngasih tahu nih gitu. Makanya kalau ini 20 tahun yang lalu Bu, ini Bu berarti Bu. Iya, betul. Ini di korelasi juga banyak juga Bu ya. Ada Sperman, ada Kendra. Jadi produk momen itu dicari buat nyari validitas, juga dicari buat reliabilitas gitu. Nah, oke, kalau misalnya mau diterangin lagi yang belahan ganjil genap nih ya. Jadi X kuadrat itu ini dikali dia. X kuadrat kan 484 22 dikali dia 22. Terus kalau yang ini 529 itu dari mana? 23 kuadrat, 23 kali 23. Ya, terus yang ini dapat dari mana? Berarti 24 kali 24. Yang Y kuadrat sama, berarti 18 kali 18. 400, 20 kali 20. 324, 18 kali 18, dan seterusnya. Kalau X, Y, X dikali Y. 18 kali Y. Yang ini 22 kali 18 kali ini saya kok kayak ngajar anak SMP ya. Ini 23 kali ini gitu ya. Nah terus semuanya ditotal. Nah ini sigma itu maksudnya jumlah X itu 214 ini. Ini XY ini Ya. N itu 10 dari mana? Karena respondennya ada 10. Responden. Jadi N-nya 10. Baru masukin ke rumus yang ini nih. Kayak kita besarkan. Ada di video ya. Bu, ajarin aja Bu, sekalian Bu. Iya, sekalian. Udah lama. Kabar ya Bu Sinta. Oke. Ya, ini coba kita copy dulu yang di atas supaya saya pakai 2 nih. Mabuk. Sore-sore kan asik ya. Apalagi kalau ngopinya sekalian ngopi. Kayaknya ini aja nih. Sejam setengah tuh kurang kalau pelajaran Medlit nih karena ada hitungannya. Betul Bu. Iya. Yang kita bikin skripsi S1 itu mirip-mirip ya Bu? Ya mirip banget kalau. Emang nyambung.
Bentar. Bu, Ya, gimana? ada Ya. remedial nggak, Bu? Ada remedial nggak? Remedial boleh kalau mau. Jangan lah Bu, udah Bu, apa adanya aja lah Bu. Tanya, Udah Bu, Ibu. apa Kayak adanya aja murid Bu. nanyain remedial Maaf, kan. remedialnya teman-teman. Maaf Ulangan teman-teman. ini Ini kan Bu, remedial. Bu Sinta lagi menerangkan. Coba tolong jangan di skip dulu ya. Kita Iya. diterangin Ya. dulu. Jadi Tanya-tanya saya remedial bingung dan lain-lain nanti bukanya. tolong ya. Saya bukanya yang mana tadi ya? Nah, ini ya. Nah, ini kan udah nyampe sini tadi ya. Ini kan totalnya nih. Udah oke totalnya. Terus masukin ke rumus ini, saya besarkan rumusnya. Iya. Nah, ini adalah rumus RXY-nya. N itu dari mana? 10 ini. 10. Ya. Terus jumlah XY-nya dari mana? Yang ini. 3, 3, dulu. 4, 2, 2. Yang ini. Paling bawah, 4, 3, 2, 2. Ini, ya. Oke. Dikurang. X. Ini susah nih. Gitu 2, ini 14. sigma X. 2, 14. Ini. Iya. Terus sigma Y. Sigma Y 200. Ini 200. Terus per akar dari N-nya? N-nya 10. 10. Terus sigma X kuadrat. Ini. 463. Ya. 464. Terus, nah ini X sigma X kuadrat. dikuadratkan. Berarti X-nya tuh ini dikuadratin, dikurung kuadrat. Terus N di sini 10. 10. Ini sigma Y dari sini. Yang ini sigma Y ini 408 ya, yang ini. Yang ini sigma Y dikurung kuadrat. Berarti pakai ini 200 kuadrat. Dikurung. Kuadrat. Dah, hitung. Nah, ini dapatlah ini. Nah, cara ngitungnya teman-teman, ini dulu dikali ini. Berapa? Ya, ingat kan pelajaran SD dulu? Ya, hitungan campuran ya. Terus ini terus hitung lagi ini sama ini. Oke. Terus teman-teman hitung ini kuadrat berapa? Terus ini kali ini berapa? Jadi ini dihitung perkalian ini. Terus ini dihitung. Terus ini dihitung. Ini dihitung. Ayo coba biar gampang nanti ngitungnya. Coba bantu Bu Airin. Ya, Bu. Dari yang atas Bu 10 kali 4322. Ya, berarti ini kan tinggal 43.220. Ya, aduh ini agak susah kan kalau equation. Kalau equation tuh agak susah. Mana nih? Terhapus semua. Oke lah, terus ulang. 43220. Ya, ini berapa? 428. 42800 ya. 42800. Terus yang ini 46340 ya. Iya. 46 salah. Itunya kehapus. 46340. 46 berapa tadi? 46340. Di berapa nih? 45796. 45 796. 96. Ini 4080 ya. 40860 ya. Ini 40.000. 40.000. Nah, terus bantu saya lagi. Teman-teman ngurangin yang atas. 420. 420. Bentar, kalau huruf tuh jangan dempet-dempet, jadi bingung, nanti pusing. Nah, ini berapa nih Bu Erin? 420. 420. Kurang scroll ke atas, Bu, nggak kelihatan. 420. Oh iya, sorry. 420. Berapa? 420. 420, Bu. 420. Gitu. Iya. Ya, udah. Terus yang dikurung ini, cari yang kurung ini. 544. Itu 544. 544. Oke.
Terus 860. ini berapa? 860. 860. Dah. Terus kita copy lagi, ngitung yang dikurung kalian tuh. 420 per akar. Nah, ini Per akar 467. ini berapa nih? Yang di dalam akar dulu aja. Enggak, ini 467. perkalian ini berapa? 467 840. 467 840. 840, Bu. 8? Oke, gitu ya. 467. Kurang 4-nya, Bu. Kurang 4-nya. 467. 467. Taduh. Itu. Ya. Nah, terus akar dari itu bawah, yang bawah, akarnya berapa? 683. 683. 988. 88. Nah, ini kita hapus, dihitung hasil hitungannya 683, berapa? 683. Koma? 98. 988. 2 digit aja. Berapa? 98. Ya. Gitu. Itu Terus dibuletin bagi nggak, Bu? berapa? Soalnya kan 988, Bu. Dibuletin nggak, Bu, ke Oh, atas? ya udah 99 berarti. 99. 9. Gitu. Iya. Oke, terus itu Sederhanakan lagi. terus itu 0,614. 0,61. 0,61. Ya, itu benar. 0,61. 614. ini. Ya. Iya, benar. Sesuai. Sudah. Udah deh, bisa kan? Gampang kan? Insya Nah, Allah. habis itu teman-teman masukin ke rumus ini yang 0,614-nya tuh dimasukin ke rumus ini. RxY-nya. Salah. Sorry, merah ya, biar kelihatan. Nah, ini berarti R-nya ini diganti nih, yang R ini. Yang RR-nya diganti. Ya. Ini RR, ini kan R. Ini R. Nah, cara ngitungnya 2 kali ini yang atas, 2 kali ini nih. 0,614 ini. 1 tambah ini, terus dibagi gitu. Oke, udah sampai situ. Udah sampai situ aja udah syukur. Gampang. Nah, ini saya kirim ulang ya. Gampang. Biasanya ini contoh soal sama Bu, soal mau aslinya tanya, Bu. berbeda gimana? Ya, boleh. Halo, Bu, yang Gimana? tadi belahan X sama Y kalau ketuker gimana, Bu ya? Misalkan belahan X itu kan tadi ganjil ya. Misalkan kita Iya, nggak masalah, Pak. genap. Boleh. Oh, boleh, Bu ya. Hasilnya sama, iya. Sama boleh. Oke, makasih, Bu. Bentar, ya, makasih. Ada lagi? Kuisnya Nah, ini sama saya kayak share ulang ini ya. Saya share ulang dulu, takut lupa. Ya, Bu. Nanti apa tadi contoh cara hitung ya. Sekarang jam berapa ini? Udah. Jam 2, Bu. Gonjali, kita aja masuk setengah 3. Suka bercanda. Nyari filenya. Ini yang terbaru, yang lengkap. Siap, Bu. Ini yang materi untuk kuis ya, Bu ya? Ya, apa kelompok nggak usah saya jelasin deh. Nanti kebingungan. Bu, nanti yang ini buat kuis minggu depan, Bu, yang kayak begini contohnya ganjil genap. Ya, Bu, belajar nanti, Bu. Biar pinter, Ya, Bu. belajar yang rajin. Ya, Bu. Pinter. Tenang, ada ketua kelas, Bu, kasih jawaban. Ibu, soalnya nanti diganti angka doang kan sama Ibu ya. Kenapa? Soalnya nanti cuma diganti angkanya doang sama Ibu. Iya dong. Iya. Ganti lah, masa nggak diganti. Nanti yang penelitian eksperimen kalian lihat contoh file yang ini ya. Nanti aja deh ngasih tugasnya pas ketemu aja ya. Iya, sekarang teman-teman konsentrasi buat kuis aja dulu. Tugas yang untuk membuat penelitian eksperimen itu nanti dikumpulkan pas UPM. Pas UPM.
setelah UPM. Oke, Bu. Siap. Ya. Kalau dikumpulin pas Di email ya, Bu ya. Di email ya, Bu ya. Di email Iya. ya, Bu. Biasa di email, terlist. Gitu. Ada pertanyaan? Alhamdulillah Bu, hari ini agak mending Bu, nyambung Bu. Yang kemarin blank Bu, jujur. Yang kemarin. Lupa lagi. Kalau kemarin kan saya nggak Zoom. Kemarin Bu. Ibu untuk UPM soalnya kira-kira sama kayak gitu Bu. Ya betul Bu, untuk UPM bagaimana? Yang itu UPM itu 2 soal hitungan yang saya kasih. Nah, tahu nanti keluar lagi atau enggaknya gitu. Kalau yang lainnya sih bisa lah. Kalau yang lainnya saya lihat bisa. Saya kalau kasih semua takutnya nanti saya ngebocorin soal, padahal itu soal yang tahun kapan, 2 tahun yang lalu. Enggak Bu, enggak. Bu, kalau UPM boleh bawa buku nggak, Bu? Boleh Pak Gojali, Nah. open book. Boleh Pak. Yang nggak Bawa boleh lemarinya buka juga laptop, boleh. buka laptop sama handphone doang nggak boleh. Soalnya di sini lihat korelasi ternyata banyak juga, Bu, poin-poinnya. Oh, kalau itu kan nanti nanti teman-teman nih ya yang pas jawab ini juga caranya sama, korelasi nanti nih takutnya keluar juga. Saya nggak jelaskan detail ya. Sorry bukan yang ini. Nah, ini yang soal hitungan Matlit. Nah, ini yang nomor 2 kalau keluar nanti di UPM sama ini dikorelasikan, ini X-nya, ini Y-nya. Nanti dicari X kuadratnya, dicari Y kuadratnya, dicari XY-nya. Tadi masukin ke rumus yang produk momen tadi. Udah gitu doang. Kayak yang alpha Dicari Cronbach itu ya, Bu? Pakainya yang alpha. Apa Cronbach yang ini yang bawah, apa Cronbach mah yang ini. Yang ini. Oh, iya. Sebisanya aja lah apa Cronbach mah. Ya. Yang penting yang ini nih. Ini karena ini mirip rumusnya hampir sama. Kalau yang ini itu ini X-nya, ini Y-nya, tapi nanti berhenti di sini. Teman-teman cuma nyari sampai sini aja. Sampai mana? Nih. Jadi teman-teman cuma sampai nyari yang ini aja, sampai sini nih, yang ini nih, pakai rumus ini. Oh iya baik Bu. Nyari R-nya. RX. Sampai ini ya, RX udah stop sampai situ. Untuk jawab yang soal ini Nomor 2. hitungan yang nomor 2. Iya. Cuma sampai R produk momen aja. Jadi nggak usah di kayak Sperman Brown dimasukin ke sini, nggak usah. Untuk yang nomor 2 gitu. Ya. Saya mau nerangin eksperimen nggak tega nanti aja ya. Tegain aja Bu, tegain aja udah. Pak Gojali jangan gitu, teman-teman baru paham nih dikit-dikit, jangan semua egois Pak Bos. Bu Sinta, Nggak boleh begitu. untuk komentar Iya. gimana Bu? Untuk komentar gimana Bu? Kenapa? Untuk komentar, apa kita menyesuaikan Komentar. dari contoh? Yang poin komentar yang RR, yang nomor 2 tadi Pak. yang nomor 1. Yang masih nomor 1. Oh, yang nomor 1, ikutin yang saya aja bentar. aja. Oh, nanti kalau untuk komentar sampai sini aja Pak, biar nggak bingung. Sampai sini aja Ya. udah. Sampai sini aja. Sampai nih, angka udah. Oh, Sampai jadi yang ini nggak kuning usah Bu. aja ya. Nggak usah. Oh nggak iya usah. siap Bu. Baik Bu. Kan nanti nyari R tabelnya takutnya bingung. Jadi ntar nambah lagi materinya kan. Maksudnya teman-teman takutnya nambah pusing gitu. Sampai 0,760 aja udah. Iya, betul. Untuk Ada yang nomor lagi 2 yang mau Bu. ditanyakan? Yang nomor 2 nggak masuk nggak masuk kuis. Tapi ya saya Enggak, kasih tahu UPM, Bu. caranya sama persis sama kalau UPM tuh yang nomor 2 sampai sini aja, caranya persis cuma sampai Tetap sini tuh tapi ya. Oh, ini. PRX Kalau yang nomor 2, Oke. yang nomor 2 yang ini ya, yang ini nih nomor 2 ini kan nomor 1 nih. Ini nomor 2 yang ini persis sama yang ini mirip tapi nggak dibelah 2 kan karena ini udah totalnya. Iya betul Bu. Skor total. Langsung jadi X dan Y ya Bu ya. Nah, cuma masukin ke sini nih. Caranya sama dari sini, caranya dari sini. Ini XC-nya kan? Gitu. Masuk ini cari ininya, masukin ke rumus ini. Gitu. Kalian kan dulu di statistik hitung-hitung, udah biasa kali. Ya. Biasa banget.
Tuh kepaksa Bu statistik. Langsung berapa jurusan itu kemarin belajar? Bu, punten Bu, lihat yang tabel ganjil genap tadi Bu. Oke, siap. Menghitung kancing. Ini? Ya, itu tadi atasnya. Sebentar. Atas lagi. Ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ya, ini. Yang bawah ambil genap. Nah, 2, ini 6, 8, 10. Totalnya ini X-nya, ini Y-nya. Ini totalnya ini sebagai X. Sorry. Ini sebagai X. Ini sebagai Y. Masukin ke sini. Cari ininya. Udah dapat itunya, tentukan ini. Terus masukin ke rumus ini. Hitung deh. Dapat ini. Terus masukin ke rumus ini R-nya diganti. Jadi ini dapat RSB-nya, Sperman Brown-nya gitu. Maaf, untuk Ada UPM lagi? yang analisis regresi sama jalur itu nggak keluar kan, Bu? Enggak keluar. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini aja yang keluar ya, Bu. Yang keluar yang ini tadi, yang 2 nomor itu loh, ya. Bu. Yang ini nih. Ini saya berdasarkan 2 tahun yang lalu ya, mudah-mudahan nggak keluar lagi gitu loh. Takutnya keluar kayak 2 kemarin tahun yang kan. lalu. Semoga sama, Bu. Iya. Betul. Ada lagi? Bu, berarti soal yang pertama dengan kedua tetap sama ya Bu cara pengerjaannya ya. Cuman yang bedanya yang ini kita ngebagi 2 belahan, kalau yang itu udah soalnya udah ada X dan Y gitu ya Bu. Total, iya. Ya nanti perlu kalian zoom lagi misalnya yang udah ngerjain. Yang ini nih yang udah ngerjain nih. Nah, kalian zoom lagi. Terus untuk kalian aja, maksudnya ngasih tahu yang udah ngerjain nih caranya begini. Gitu. Ya, Masa Bu. satu kelas nggak ada yang nyoba gitu kan? Ada Bu. Pak Gojali biasanya Bu. Pak Gojali rajin nyoba Bu. Oh boleh Pak, siap. Bu, silakan Bu, tesisnya udah jadi Bu itu Bu. Udah selesai duluan Bu. Gelar dulu. kesimpulan. Ya. Pak Gozali udah sampai kesimpulan Pak Gozali. Saya bagian bikin masalah. Bu, masalah di grup Bu. Gojali bikin kembang goyang, Bu. Tenang, Kalian nanti nih yang paling dibawain. rame kelasnya kalian deh. Masa sih Bu? Nanti dibawain, tenang aja. Tapi kompak sih, bagus. Mudah-mudahan sampai skripsi ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Skripsi lagi tesis. Ya Bu, Sampai wisuda Bu, sampai wisuda bareng, wisuda bareng. Rencana kita nanti, Amin. Bu, rencana kita nanti habis wisuda nanti di Anjungan Bu ngumpul. Nggak usah Bu, nanti sudah foto bareng aja Bu, foto bareng aja Bu, nggak usah Pak Gojali Bu. Di Anjungan nanti foto barengnya. Ibu soal UPM cuma 2 ini aja kan Bu? Enggak ada lagi, cuma yang lain mah bisa kalian bisa ngerjain lah, maksudnya. Misalnya apa yang lainnya? Pembahasan. Yang lainnya misalnya Enggak, takutnya kalau saya kasih semua takutnya sama persis semua gitu. Nanti saya ngebocorin. Enggak Bu. Dulu cluenya aja Bu, cluenya materi apa gitu Bu? Perkiraannya Nanti cluenya ya, nanti saya lihat dulu soalnya, nanti saya kasih cluenya, insya Allah. Terima kasih Ibu. Ya, besar harapan kita sama Bu. Ibu udah dikeluarkan semuanya. Iya, terima kasih Ibu. Harapan kita Ibu pembimbing tesisnya Kalian Bu. itu, amin. Kalian itu pengen soalnya apa pengen saya kasih nilai bagus? Ayo pilih yang mana? Nilai bagus Ibu. Bagus, nggak perlu soal. Dua-duanya. Semuanya Bu, dua-duanya. Saya bilang apa Ibu tadi, Bu, kalau saya nggak bisa saya tulis aja itu soal, yang penting nilai saya A gitu. Kayak white namanya. Saya butuh soalnya Bu, kalau nggak ada soalnya gitu. Udah Bu, Pak Gojali aja biarin Bu. Butuh proses Bu. Tesis juga, soal juga nggak apa-apa kan biar nanti tesis paham mengerti. Oh, Tapi kan. nanti kan dari soal kalau salah-salah Ibu ada tenggang lah menilai kami. Oke, gitu. siap, insya Allah. Cincai Yang lah. penting proses Bu Dini Terima ya. kasih Bu, siap Bapak. Yang penting kita tahu dulu soalnya seperti apa. Saya suka nih sama Bu. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, ada pertanyaan untuk materi? Udah cukup ya? Cukup Ibu. Lihat untuk tugas eksperimen nanti aja ya. Ya Bu.
Jadi Baik, Bu. seminggu ini kalian nggak ada tugas dari saya. Terima Oke? kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kasih Bu halo Bu. Depan Bu Sinta. The best, Bu Sinta. Senangnya hatiku. Arin mau nanya boleh?